Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembelajaran tematiknya. Silahkan Ananda membuka buku Kupetik 4A-nya, halaman 180. Di halaman 180 terdapat cerita tentang Mahapati Gajah Mada. Simak baik-baik, Ustazah bacakan ceritanya ya. Gajah Mada adalah Mahapati Kerajaan Majapahit. Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati Majapahit menggantikan Aryatadah yang sedang sakit. Gajah Mada ditugasi memimpin penumpasan pemberontakan Sadeng dan berhasil melaksanakan tugas itu. Saat dilantik, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Dalam sumpah itu tersirat cita-cita Gajah Mada mempersatukan Nusantara. Adapun yang dimaksud dengan Nusantara ketika itu adalah Hasta Dwipa Nusantara atau 8 pulau. Yaitu Malaka, Sumatera, Jawa, dan Madura, serta Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian atau Gurun. Untuk mewujudkan cita-cita itu, Gajah Mada membangun armada laut. Karena memiliki angkatan laut yang kuat, Kerajaan Majapahit dikenal sebagai kerajaan maritim. Nah, itu merupakan cerita dari Mahapati Gajah Mada. Selain itu, juga ada kerajaan lain yang ada di Nusantara bernama Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Raja Purnawarman memiliki sikap yang dapat kita teladani, yaitu sikap gagah berani dalam menumpas perompak hingga aman. Kemudian, saat seseorang bernyanyi, maka ia harus bernyanyi sesuai dengan notasi dan tempo. Dalam partitur atau tulisan musik di sebuah lagu, biasanya tanda tempo disimpan di sebelah kiri atas. Tempo dibagi menjadi 3, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Jenis-jenis dari tempo antara lain lambat, yaitu ada grave, largo, adagio, dan lento. Ada juga yang sedang, seperti andante, andantino, maestroso, dan moderato. Dan juga yang cepat, seperti allegretto, marcia, allegro, vivace, dan presto. Nah, mengapa lagu Maju Tak Gentar harus kita nyanyikan dengan tempo yang sesuai? Hal ini dikarenakan agar pesan dan isi dari lagu tersebut tersampaikan dengan baik. Begitu ya anak-anak Ustazah. Kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, coba anak-anak Ustazah perhatikan halaman 182. Di sana terdapat salah satu tokoh pahlawan bernama Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro berasal dari Yogyakarta. Perjuangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro selama masa pemerintahannya adalah merebut wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Dan perilaku yang pantas kita tiru dari Pangeran Diponegoro adalah berani, pantang menyerah, dan juga pekerja keras. Jadi begitu ya anak-anak, itulah beberapa informasi
yang dapat kita ketahui mengenai Pangeran Diponegoro. Kemudian di halaman 182 juga terdapat cerita mengenai Teku Umar pahlawan Aceh. Teku Umar dilahirkan di Meulaboh, Aceh Barat tahun 1854. Ketika Perang Aceh meletus pada 1873, Teku Umar ikut berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Umurnya saat itu baru menginjak 19 tahun. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Teku Umar mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda. Ia berpura-pura bekerja sama dengan Belanda. Ia melawan Belanda ketika telah mengumpulkan senjata dan uang yang cukup banyak. Teku Umar mengajak pejuang Aceh yang lain untuk memerangi Belanda. Seluruh komando perang Aceh mulai tahun 1896 berada di bawah pimpinan Teku Umar. Ia dibantu oleh istrinya Cut Nyak Dien. Belanda mendapat laporan dari mata-matanya mengenai kedatangan Teku Umar di Meulaboh, dan mereka segera menempatkan sejumlah pasukan yang cukup kuat di perbatasan Meulaboh. Malam menjelang 11 Februari 1899, Teku Umar bersama pasukannya tiba di pinggiran kota Meulaboh. Pasukan Aceh terkejut ketika pasukan Belanda mencegatnya. Posisi pasukan Umar tidak menguntungkan dan tidak mungkin mundur. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan pasukan adalah bertempur. Dalam pertempuran itu, Teku Umar gugur sebagai pahlawan bangsa. Kita sebagai siswa juga dapat mencontoh sikap dari para tokoh dan menjadi pahlawan masa kini loh. Beberapa sikap kepahlawanan yang dapat kita lakukan diantaranya selalu menjaga ketertiban dan nama baik sekolah, tekun dan disiplin dalam belajar, membantu teman yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan kita, serta bergaul dengan teman secara baik tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Mengingatkan teman untuk tidak membuang sampah sembarangan juga merupakan sikap kepahlawanan yang perlu kita teladani. Dan sikap kepahlawanan yang dapat kita lakukan sehari-hari antara lain tekun dan rajin belajar, membantu teman yang kesulitan, dan juga berteman tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Jadi begitu ya anak-anak. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak ustazah mengerti.